Halo sahabat sehat, kami dari kelompok 4, kelas A4B Farmasi Klinis Universitas Bali Internasional. Di video ini kami akan menjelaskan singkat tentang osteoporosis dan informasi tentang penggunaan alendronat oral untuk penderita osteoporosis. Sebelum menyimak video ini, kita kenalan dulu yuk dengan anggota kelompok 4, Nikade Ani Susilawati, Made Eleventiana Kuchmasari, Made Meliana Puspa, Nikade Putri Ariswari. Apa sih itu osteoporosis? Osteoporosis merupakan suatu kondisi penurunan kepadatan tulang. Umumnya, wanita Indonesia berisiko 4 kali lipat terkena osteoporosis dibandingkan laki-laki. Osteoporosis dapat terjadi karena kegagalan dalam mencapai masa tulang puncak dan resorpsi yang berlebihan atau menurunnya pembentukan tulang selama remodeling. Dalam proses terjadinya osteoporosis, terdapat dua sel yang berperan penting, antara lain osteoblast dan osteoklas. Baik sel osteoblast maupun sel osteoklas berfungsi menjaga homeostatis tulang. Osteoblast berperan dalam proses pembentukan tulang, sedangkan osteoklas berperan dalam resorpsi tulang. Penyebab utama terjadinya osteoporosis adalah ketidakseimbangan antara proses resorpsi dan pembentukan tulang. Apa sih itu bifosfonat? Dan bagaimana mekanisme kerjanya? Bifosfonat merupakan obat antiresorpsi yang poten yang diindikasikan sebagai terapi first line untuk mencegah dan mengobati osteoporosis. Mekanisme kerja bifosfonat yaitu dapat mengurangi resorpsi tulang oleh sel osteoklas dengan cara berikatan dengan permukaan tulang dan menghambat kerja osteoklas dengan cara mengurangi produksi proton dan enzim lisosomal di bawah osteoklas. Mekanisme kerja bifosfonat dikelompokkan menjadi kelompok nitrogen dan non-nitrogen. Kelompok non-nitrogen terdiri dari etidronat dan klodronat yang akan dimetabolisme menjadi non-drolysable analogs of adenosine triphosphate atau ATP. Sedangkan kelompok bifosfonat yang mengandung nitrogen meliputi pamidronat, asam zoledronat, alendronat, dan risedronat. Obat ini akan bekerja melalui intraseluler mevalonat P2. Kapan sih kita harus mulai minum obat dan bagaimana cara minum obat yang tepat? Apabila nilai densitas mineral tulang lebih dari 2,5 selisih pokok di bawah rata-rata orang dewasa atau 25% di bawah rata-rata orang dewasa atau T-score di bawah min 2,5 standar deviasi, maka dapat dikatakan telah mengalami osteoporosis. Maka dapat diberikan terapi penggunaan bifosfonat dengan tujuan mencegah patah tulang dengan meningkatkan kekuatan tulang dan menurunkan risiko jatuh dan cedera, memperbaiki gejala akibat patah tulang, serta untuk memaksimalkan fungsi fisik. Mengapa pasien harus meminum obat alendronat pagi hari? Bifosfonat oral diminum pada pagi hari karena apabila diminum bersamaan dengan makanan akan menurunkan absorpsi obat, sehingga harus diminum pada saat perut kosong. Pada saat mengkonsumsi alendronat oral harus diikuti dengan minum segelas air putih untuk mencegah tablet menempel di esofagus. Kepatuhan terapi bifosfonat dipengaruhi oleh frekuensi pemberian. Kepatuhan pasien yang mendapat terapi mingguan lebih tinggi dibandingkan yang mendapat terapi harian, sehingga disarankan terapi alendronat oral diberikan per minggu. Apa sih efek samping yang mungkin ditimbulkan oleh alendronat? Jika mengonsumsi alendronat dengan dosis mingguan, efek samping yang mungkin terjadi yaitu sakit perut, nyeri muskulosketal, dan dispepsia. Apa yang dimaksud dengan drug holiday bifosfonat? Drug holiday dapat didefinisikan sebagai penghentian sementara atau mungkin permanen dari terapi antifraktur yang efektif setelah beberapa periode penggunaan terus-menerus. Untuk menghindari efek samping, disarankan evaluasi ulang risiko fraktur setelah 3-5 tahun terapi, sebelum melanjutkan terapi. Penghentian sementara terapi bifosfonat ini dipertimbangkan pada pasien yang mendapat terapi bifosfonat oral setelah 5 tahun. Alasan drug holiday adalah karena bifosfonat memiliki afinitas tinggi terhadap tulang, sehingga dapat terakumulasi menghasilkan reservoir yang dilepaskan perlahan untuk beberapa bulan atau tahun